Halo kawan pajak, selamat sore. Kembali lagi di Cubada episode 4, cuap bareng dan diskusi asik perpajakan episode keempat. Kembali lagi bersama saya Sandi dan saya Farida. saya panggil apa nih Kak? Kak Ida aja ya. Sama Kak Ida. Bersama Kakak Farida, kita akan menjelaskan mengenai aktivasi korteks ya Kak ya? Iya. Aktivasi korteks dan kenapa sih hal ini perlu kita lakukan gitu Kak. Jadi ini kita diskusi aja Kak berdua Kak ya. Untuk informasi kawan-kawan pajak di luar sana. Jangan lupa follow IG kita. Apa tuh? Pajak Payakumbuh. Pajak Payakumbuh. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Iya. Oke, baik Kak Farida. Ini Kak Farida pertama kali ya di Cubada di Payakumbuh ya. Iya. Karena baru kesini. Kemarin ada 2 pria tampan Kak ya. Iya. Sekarang kita ketemu wajah baru lagi. Baik Kak Ida. Mungkin perkenalan kali Kak ya. Maksudnya aktivasi korteks ini apa sih gitu Kak? Apa sih aktivasi korteks ini buat kawan-kawan pajak di sana yang mungkin baru dengar atau misalkan dari kantor udah diwara-wari harus aktivasi korteks. Nah itu apa sih Kak gitu Kak? Kenapa kita harus aktivasi korteks kayak gitu ya? Saya manggilnya apa nih Bang Sandi? Boleh Bang Sandi aja Kak. Abang-abang kita. Jadi gini kawan pajak Bang Sandi, kalau kita kan disuruh aktivasi akun korteks nih, apa sih aktivasi kayak gitu? Betul. Karena kan kita akan meninggalkan aplikasi yang lama nih, DJP online kan, kita harus move on nih. Tahun baru, walaupun udah di akhir penghujung, nah itu kita harus menggunakan korteks nanti nih. Kan di Januari sudah mulai nih Bang Sandi, untuk SPT masanya kita pakai korteks nih kawan pajak untuk SPT masa. Nah untuk SPT tahunan kita akan menggunakan korteks nanti Bang Sandi. Jadi untuk masuk ke akun itu sendiri, ke korteksnya sendiri kawan pajak, kita harus punya rumahnya dulu. Kita harus punya akun korteksnya dulu. Maka dari itu kita harus melaksanakan aktivasi akun korteks. Kalau misalnya kawan pajak mengibaratkan sebuah rumah itu direnovasi, di-upgrade rumahnya, fitur-fiturnya banyak, dikasih smart key. Nah, untuk masuk ke rumahnya itu kita perlu kuncinya, perlu aksesnya masuk ke rumah tadi. Nah, aktivasi akun korteks itulah kunci kita masuk ke korteksnya agar bisa lapor SPT tahunan nih Bang Sandi tahun depan. Thank you. Jadi ibarat katanya aktivasi korteks ini adalah move on dari mantan DJP online gitu kan. Jadi buat kawan-kawan pajak, memang di Direktorat Pajak memang mengeluarkan aplikasi baru Kak ya, di mana semuanya. Jadi kalau misalkan kawan pajak pernah di luar sana pernah punya buat PPN web e-faktur, ada Enova, ada faktur desktop, itu semua jadi satu di korteks. Pendaftaran lewat IREK jadi korteks ya. DJP online buat pelaporan SPT masa tahunan jadi korteks. Jadi memang tujuan untuk aktivasi korteks adalah seperti yang Kak Ida sampaikan tadi, bahwa untuk mengakses rumah baru ini kita perlu kunci, dan kunci itu adalah aktivasi korteks. Jadi kawan-kawan pajak jangan lupa untuk melakukan aktivasi. Nah, kalau misalkan Kakak sudah mengatakan bahwa untuk masuk rumah kita perlu kunci. Lah kuncinya itu siapa yang megang nih Kak? Apakah kita, orang lain ataukah tolong dong bukain kunci rumah saya gitu kan? Kan nggak mungkin ya. Artinya korteks ini untuk semua orang kayak semua wajib pajak. Wajib pajak. Dan yang wajib aktivasi ini siapa aja nih Kak? Yang wajib aktivasi yaitu wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak sendiri. Dan dia statusnya masih aktif ya. Masih aktif. Nah itu yang kedua itu kawan pajak yang memerlukan membuat bukti potong. Membuat bukti potong untuk tanda tangan SPT. Nah, itu kawan pajak perlu aktivasi akun korteks. Jadi tidak semua orang
harus mengaktifasi akun Kortex. Korteksnya. Apalagi yang belum punya NPWP sebelumnya itu tidak perlu. Mainnya kayaknya. Itu justru harus registrasi dulu. Nanti baru aktivasi juga. Aktivasi. Nanti belum punya rumah ngapain ambil kuncinya kayak. Jadi ya teman-teman kawan-kawan pajak tadi sampaikan Kak Ida bahwa yang wajib melakukan aktivasi Kortex yang wajib nih yang punya kunci buat ke rumah Kortex itu adalah orang pribadi yang masih aktif ya Kak ya. Dia orang pribadi masih aktif itu wajib melakukan aktivasi Kortex. Atau secara gampangnya kayak tahun 2024 lapor SPT enggak ya gitu. Iya. Kalau lapor artinya wajib sudah untuk aktivasi Kortex. Gampangnya kayak gitu kayak. Jadi kalau selain SPT ada juga SPT masa Kak ya, yang Kakak sampaikan tadi yang perlu bikin bukti potong untuk SPT masa, PPN, unifikasi atau 21 itu perlu aktivasi akun. Perlu melakukan aktivasi akun wajib pajak Kak ya. Betul. Oke, jadi bukan semuanya ya, nggak semuanya wajib. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau nggak punya rumah ngapain kita? Kuncinya Kak ya. Kalaupun punya, kalau misalnya tahun lalu kita nggak lapor SPT nih Bang Sandi, itu juga tidak perlu aktivasi sebenarnya. Iya. Jadi alasan kenapa ya itu karena untuk pertama mengakses rumah tadi dan tahun depan nih Kak, artinya kan kita sudah harus melaporkan SPT. Itulah kenapa kita harus aktivasi Kortex tadi kan kawan pajak. Nah jadi kalau buat informasi Kakak sendiri di Kortex ini apa nih Kak yang perbandingan dari tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya. Dari SPT tahunan yang tahun 2000 DJP online dan Kortex itu? Kalau tahun lalu kan kita input manual sendiri nih. Manual sendiri betul. Itu enggak? Jadi kalau misalkan tahun lalu tuh kita SPT ngepus sendiri ya. Ini alasan kenapa kita harus aktivasi Kortex nih kan. Kenapa nih kita harus aktivasi Kortex? Karena pelaporan SPT sudah di Kortex. Dan bukti potongnya pun yang 1721A2, 1721A1 itu juga dibikinnya di Kortex. Di Kortex semuanya. Jadi memang beberapa alasan selain yang tadi adalah ya untuk kenapa aktivasi ya karena kita udah pindah rumah nih, jangan ingat mantan lagi, ya kan? Jangan ingat mantan lagi dan seperti Evin ya itu sudah tidak digunakan lagi kayak Evin itu tidak digunakan lagi. Nanti kita sudah lewat Kortex itu sudah semuanya sama ada paspers juga Kak ya. Ada paspers juga. Nanti kita akan sampaikan bagaimana tata cara dan segala macamnya. Nah sekarang kita sudah tahu nih Kak. Aktivasi ini apa ya kan, lalu kemudian kenapa sih kita harus aktivasi, siapa saja yang wajib aktivasi. Nah cara aktivasinya nih Kak, gimana nih Kak cara aktivasinya nih Kak? Jadi gue terus ya. Aku yang jelasin nih. Jadi biar aku nggak jawab nih Kak. Cara aktivasi akun Kortex kawan pajak. Jadi kawan pajak yang sudah punya NPWP tahun lalu, rutin lapor SPT tahunan tahun lalu, itu caranya dengan mengklik lupa kata sandi. Lupa kata sandi Kak ya. Kata sandi. Di situ nanti masukkan nick di ID pengguna, lalu pilih tujuan konfirmasinya kawan pajak. Nah, pastikan di emailnya itu di tujuan konfirmasi, misalnya kita memilih email nih kawan pajak, itu ada spill emailnya. Pastikan itu. Terus pastikan kita juga bisa mengakses email tersebut. Setelah kita sudah memastikan email tersebut bisa diakses, kawan pajak ketikkan ulang email tersebut. Harus diketikkan ulang, kalau enggak nanti nggak bisa. Nggak bisa kayak. Diketikkan ulang kawan pajak, habis itu masukkan captcha, centang pernyataan, lalu kita kirim. Tuh, nanti ada link aktivasinya melalui email. Kayak gitu. Jadi cara untuk aktivasi itu sendiri adalah melalui Kortex dengan database yang ada di DJP Online. Email yang tadi ada yang Kakak sampaikan itu yang bintang-bintang ya atau kisi-kisi ya. Itu adalah email yang ada dari DJP Online sebelumnya. Nah, pada saat lupa kata sandi tadi kan emailnya muncul nih ya Kak ya. Artinya itu email yang ada di DJP Online sebelumnya. Jika kawan pajak misalkan emailnya tidak muncul ya,
mau tidak mau gitu pakai cara yang lain ya Kak ya. Iya, pakai cara yang Pakai lain. cara nih itu aktivasi. Aktivasi aku nih yang jelasin nih kalau pakai app. Jadi kalau misalkan kawan pajak tadi sudah sampaikan cara pertama itu lupa kata sandi. Kalau pada saat mengisi nick-nya atau nomor KTP-nya nggak muncul, silahkan kembali ke halaman utama dan nanti kawan pajak pilih aktivasi yang paling bawah ya. Jadi ini memang dua hal berbeda Kak ya. Hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena kalau misalkan kawan pajak sudah pernah login DCP online, maka pada saat melakukan lupa kata sandi itu emailnya akan muncul. Tapi kalau kawan pajak belum pernah login DCP online sama sekali, kita harus lakukan aktivasi terlebih dahulu. Betul. Ya. Yang untuk kawan pajak baru punya NPWP di tahun ini juga pakai aktivasi akun. Oh, tetap pakai aktivasi akun nggak ya? Ya, nggak bisa pakai lupa kata sandi. Oh, artinya memang lupa kata sandi ini hanya khusus untuk buat yang sudah punya mantan di DCP online nggak? Yang sudah punya mantan ya. Yang sudah pernah pakai DCP online, kawan-kawan pajak bisa melakukan lupa kata sandi. Iya. Nah, kalau misalkan di lupa kata sandi itu emailnya nggak muncul, maka itu kita harus melakukan aktivasi Kak ya. Betul, Orang pribadi yang baru terdaftar pun di tahun ini tetap harus aktivasi. Aktivasi. Jadi pada saat aktivasi itu kawan-kawan pajak seperti sampaikan buka websitenya ya, Kortex DCP. Lalu kemudian pilih aktivasi, nanti di sana centang sudah memiliki NPWP. Betul. Ya, sudah memiliki NPWP dan nanti silahkan kawan pajak isi nomor identitasnya atau nomor KTP-nya. Ya, diisi nomor KTP-nya, nanti klik cari, akan muncul di sana nama kawan-kawan pajak. Iya. Nah, setelah itu geser ke bawah, nanti silahkan isi email dan nomor telepon. Dan pastikan di sebelah kanannya ada centang berwarna hijau. Betul. Karena kalau misalkan tanda silang ya Kak ya, itu artinya email atau nomor teleponnya itu salah atau tidak sesuai dengan database di DCP online. Betul. Nah, kalau misalkan seperti itu gimana nih Kak? Kalau seperti itu kita harus ke KPP Ke KPP terdekat, Ke bukan kantor terdaftar pajak. ya. Iya. Karena sekarang kita bisa bantu WP, melayani WP di seluruh ya, dari Sabang sampai Merauke bisa kita layani di KPP mana saja. Jadi kawan-kawan pajak kalau misalkan ada email dan nomor teleponnya itu berbeda, tidak sesuai, silahkan datang ke kantor pajak terdekat. Atau ada informasi nih Kak, kemarin teman baru nih layanannya. Bisa telepon kering pajak Kak. Oh, 1.500, bisa 200. 1.500, 200. Atau bisa live chat di pajak.go.id. Halo Fiska. Halo Fiska. Halo Fiska. Bisa ke sana juga Kak. Nanti dilayani oleh petugas pajak juga. Bisa bisa maksudnya nggak harus ke kantor pajak nih. Kalau misalkan pajak tidak punya waktu ke kantor pajak gitu. Tapi kalau misalkan merasa sedikit rumit ya ke nelpon apa segala macam, ya silakan datang ke kantor pajak gampangnya gitu. Dan sampai akhir Desember kayaknya kantor pajak semuanya hari Sabtu buka ya. Iya betul. Nah, satu lagi Sabtu buka kawan informasi pajak. baru buat teman-teman, di mana kita memang sengaja membuka layanan ekstra namanya. Hari Sabtu itu kita buka teman-teman dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kalau misalkan memang weekdays dari Senin sampai Jumat nih pajak sibuk ya, pulang udah jam 4, jam 5 kantor pajak udah tutup, silahkan datang hari Sabtu. Kalau hari Sabtunya masih kerja nih Kak, gimana Kak? Ada kering pajak atau layanan Fiska, bisa kawan pajak di sana ya, karena nanti ada verifikasi data kawan pajak ya. Jangan lupa ya kawan pajak, cuman sampai jam 12. Sampai jam 12. Ini saya nggak datang jam 21 ya. Iya. Kalau masih ada antrian silahkan, tapi kalau udah sepi kayaknya udah ditutup. Ya. Ya. Kalau alurnya tadi kita udah dapat ya Kak ya. Verifikasi email, nomor telepon, nanti masuk ke emailnya, dari emailnya kita klik ganti. Satu lagi kawan pajak, ini saran aja Kak ya, saran. Kalau kawan pajak sudah aktivasi, silahkan lakukan lupa kata sandi. Kenapa? Karena pada aktivasi itu Kak, kita dapat password sementara ya. Password sementara yang angkanya keriting gitu Kak. Keriting. Kayak A besar, A kecil, 4 dan panjang. Panjang sekali. Jadi kalau misalkan kawan pajak
nggak mau 2 kali kerja, saran saya setelah aktivasi silahkan lupa kata sandi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gunakan password panjang tadi, kita login, nanti kita disuruh ganti password lagi. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Cuman kalau misalkan pakai password panjang, kita harus, kalau HP oke lah copy paste. Effortnya dikit, ada effortnya dikit. Kalau pakai kata sandi kan tinggal kita ganti password baru aja, Kak, selesai. Ya. Ketentuan passwordnya gimana nih? Oh iya, ketentuan passwordnya jangan lupa kawan pajak. Minimal 8 karakter ya. 8 karakter, kemudian minimal 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, ya. Minimal 1 angka dan 1 simbol ya. 1 simbol Kak ya? Bisa, simbol 1 bisa. simbol bisa. Atau karakter unik. Karakter unik boleh, bisa. Cuman ada password nih Kak. Nanti setelah login kan ada passphrase tuh. Kalau passphrase itu beda sendiri ya kawan pajak ya. Beda sendiri. Itu nggak boleh. Nggak boleh dia karakter uniknya ya. Karakter uniknya nggak boleh dolar, nggak boleh underscore, nggak boleh titik. Kayaknya itu aja yang nggak boleh. Artinya tanda baca Kak ya. Tanda baca. Ya. Jadi pastikan kalau misalkan Kopajak sudah login, itu masih belum aktif ya jatuhnya Kak ya. Baru sampai login nih, baru setengah tahap nih 50%. Ya. 50%-nya buat passphrase namanya kawan pajak. Ya. Yaitu dengan cara buka portal saya, permintaan kode otorisasi. Betul. Lalu silahkan geser ke bawah, jenis sertifikat, pilih KODJP. Ya, kalau misalkan kita terlalu cepat ngomongin nih kayak tata cara, silahkan di YouTube ada tata caranya untuk aktivasi. Ya, kita hanya menginformasikan kawan pajak. Nah, kemudian setelah itu silahkan centang pernyataan dan kirim. Selesai sudah pembuatan passphrase. Iya, habis itu kita harus memvalidasinya kawan pajak. Nah, jadi setelah kita berpas kita harus validasi passphrase tadi Kak ya. Caranya gimana tuh Kak? Caranya yaitu kawan pajak kita klik portal saya lagi, lalu profil saya, habis itu pilih nomor identifikasi eksternal. Setelah itu kawan pajak scroll ke atas, pilih digital sertifikat. Dilihat deh tuh status sertifikatnya Bang Sandi, valid atau invalid. Kalau masih invalid, geser ke kanan. Klik periksa status, habis itu klik menghasilkan. Hafal betul nih Kak Ida cara-caranya. Tiap hari kayak begitu. Jadi memang biasanya passphrase ini sering terlewat kayak sering miss. Kayak saya udah login Pak, padahal passphrase-nya belum dibuat. Bahkan setelah passphrase-nya dibuat, dia belum memvalidkan passphrase-nya. Jadi passphrase itu kalau belum valid tuh efeknya kadang bisa dipakai, kadang enggak kayak. Dan kalau sudah valid itu sudah pasti bisa dipakai. Itu berapa lama Kak? Nggak salah? Kalau sertifikat elektronik itu 2 tahun. 2 tahun Kak. Oh, sama seperti Sertel sebelumnya Kak ya. Cuma kan bedanya kalau Sertel sebelumnya dia badan. Dulu kan nggak mengenal sertifikat elektronik orang pribadi gitu, cuman mengenal badan. Tuh, kalau di Cortex dia justru kebalikannya, tidak mengenal sertifikat badan. Dia kenal pribadi. Jadi itu seperti tanda tangan digital ya. Pastikan tanda tangannya valid. Maka selesai sudah aktivasi Cortex kawan-kawan pajak. Nah, kalau misalkan kita sudah aktivasi nih Kak, kan kegunaan sudah jelas ya buat pelaporan SPT, buat pelaporan. Ada perbedaan nggak Kak dalam melaksanakan kewajiban kita nih Kak? Dari SPT masa, SPT tahunan, gimana Kak? Kalau dari SPT masa itu kelihatan sekali perbedaannya. Kita dipaksa mau nggak mau harus bikin bukti potong dulu. Ini terutama bendahara-bendahara ya. Berasa banget tahun ini. Beda dengan tahun. Padahal prosesnya sama kayak. Iya, proses sama. Cuman karena dulu masih bisa di skip. Kita masih baik. DJP maksudnya. DJP masih baik, masih bisa di skip oleh bendahara. Langsung dipangkas jadi membuat kode billing aja. Bikin kode billing, bayar selesai kayak. Padahal laporan. Padahal nggak seperti itu kayak. Padahal itu kewajiban bikin bukti potong, lapor SPT itu sejak Oktober 2021 loh Bang Sandi. Oh, bukan September kayak? Bukan. Oktober sih. Oktober ya. 2021 baru-baru sejak tahun 2021 lah ya. Sejak tahun 2021. Iya, sejak kita diangkat sebagai penyuluh.
kita harus ada sedikit perbedaan di mana kalau misalkan dulu kita billing dulu, sekarang billing di akhir Iya, billing di akhir. Billingnya di akhir. Dan untuk proses SPT-nya pun juga berbeda seluruhnya kayak signifikan. Tapi kalau Pot untuk unifikasi sama 21 kayaknya hampir sama dengan DPP. Sama sih. Sama kayak. Dia hanya memaksa aja sebenarnya. memaksa orang membuat bukti potong. Ya, karena itu memang harus ya. Itu memang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Kalau nggak membuat bukti potong secara tidak langsung nih Bang Sandi, kita menzolimin orang lain. Oh gitu. Kan bukti potong itu bisa dikreditkan kan kalau misalnya 21 PPh 21 ya. Jadi kita tidak memberikan hak orang enggak ya. 23 juga gitu sih, 22 gitu kan. Iya. Unifikasi lah. Oh gitu. Jadi artinya bukti potong ini sangat berpengaruh terhadap orang pribadi sebenarnya Kak ya. Betul. Oke, kalau untuk SPT tahunan nih Kak yang tahun depan akan kita hadapi bersama nih. Kalau untuk SPT tahunan juga sangat berpengaruh sekali. Soalnya kalau misalnya membuat bukti potong A1 atau A2-nya lewat Cortex, dia kan setelah diterbitkan akan masuk ke Cortex si karyawannya atau si pegawainya. Jadi otomatis kayak ya? Otomatis masuk ke Cortex-nya si wajib pajak karyawan tadi. Seperti itu nanti bisa dilihat di portal saya sama dokumen saya Bang Sandi. Nah di situ ada nanti 1721 A1 atau A2-nya A2-nya juga ada. Atau kalau misalnya badan transaksi sama instansi pemerintah. Nah itu kan bukti potong 22, 23 masuk langsung. Masuk jadi kredit pajak ya. Nggak perlu kita ketik-ketik, kita kumpulin satu-satu, nggak perlu lagi ya. Oke. Nah, itu jadi sebenarnya lebih memudahkan kawan pajak ya. Jadi sebenarnya Cortex ini memudahkan ya Kak ya. Jadi hanya perlu pembiasaan aja sebenarnya. Kalau bahasa Minang malah kayak tabiaso kan. Iya. Kalau bahasa Minang tuh malah kayak tabiaso. Jadi untuk SPT tadi tapi kayaknya hampir sama kayak dengan DJP online ya. Dimana kalau misalkan si perusahaan sudah pernah membuatkan bukti potong untuk karyawannya, pada saat pelaporan itu otomatis muncul tuh Kak biasanya Kak. Kalau terakhir-terakhir memang kan? itu DJP muncul kan kayak muncul. Jadi Anda akan menggunakan potong tapi ini. Boleh memilih boleh tidak. Tapi kalau misal di Cortex langsung muncul kayak. Ketika kita klik tombol posting tuh Bang Sandi langsung data semua muncul kan. Itu data itu boleh kita hapus nggak Kak? Misalkan ternyata penghasilan saya banyak nih ketahuan nih. Kita sembunyiin aja ya. Tombol hapusnya ada sih kawan pajak. Ada tombol hapusnya. Tapi kalau saya hapus boleh nggak Kak? Boleh. Tapi nanti jadi catatan. Jangan kalau kayak gitu ya. Jadi untuk kawan pajak DSP tahunan, Cortex memang sangat lebih mudah kayak sangat memudahkan wajib pajak karyawan, di mana bukti potong dari perusahaan nggak perlu kita input satu-satu lagi. Iya. Kalau misalkan kayak ada freelance, ada 20 bukti potong kan input satu semua Kak. Sekarang udah otomatis di semuanya Kak muncul ya. Oke. Kalau dihapus nanti jadi temuan. Nanti ada surat cinta lagi. Ada surat cinta. Ini kenapa nggak dilapori? Iya. Padahal ada penghasilan gitu. Semuanya sekarang zaman keterbukaan. Sebenarnya datanya ada ya Kak ya. Cuman kalau misalkan dulu semua serba manual, harus dicek sama petugas pajak, satu-satu diliatin. Kalau misal berbeda baru ditanyakan. Kalau sekarang semua data langsung jadiin satu kayak Shopee affiliate ya kabarnya kemarin. Langsung masuk Shopee affiliate langsung masuk ke penghasilan kayak kawan-kawan pajak. Ini bukan maksudnya kita mengejar ya, artinya memang sudah kewajiban kita ketika kita punya penghasilan ada pajaknya, betul kan? Dan pajaknya itu diatur oleh undang-undang. Jadi memang untuk SPT tahunan ini kawan pajak jangan kaget nanti lah ini penghasilan dari mana, ini penghasilan mana. Kalau memang kayak ada penghasilan yang berbeda itu gimana Kak? Maksudnya kayaknya saya nggak ada ini nih, saya nggak ada punya penghasilan ini gitu. Iya, bisa aja sih dihapus kayak gitu. Dihapus aja Kak ya. Dihapus aja nanti kalaupun ada surat cinta dari kantor pajak kan bisa dijelaskan tuh. Iya. Itu bisa dijelaskan semuanya. Ini saya nggak ada penghasilan dari ini. Nanti kan dari kantor pajak juga mengklarifikasi tuh. Oh iya. Artinya kita
ketika ada perbedaan data yang dilaporkan dengan data yang kita punya, sekarang kan langsung gabung nih Kak. Artinya nanti petugas pajak akan mengklarifikasi kembali. Jadi jangan takut kan pajak mengklarifikasi data, karena kita bukan ini kita punya data sekian harus bersih, enggak Kak ya? Enggak, petugas pajak kan memang awalnya itu. Memang diklarifikasi dulu, jangan takut dulu kawan pajak, semuanya diklarifikasi dulu. Kalau kita bisa membuktikan itu salah ya nggak apa-apa kan, nggak masalah. Gitu. Jadi kalau misalkan pajak ada penghasilan yang masuk dari SPT yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kawan pajak itu bisa konfirmasi ke kantor pajak. Betul. Ya, jadi nggak perlu takut. Jadi tinggal sesuaikan dengan keadaan sebenarnya seperti Undang-Undang KUP, SPT tahunan harus diisi dengan benar dan dengan sesuai keadaan yang sebenarnya. Oke, kalau untuk validasi dalam data Cortex ini untuk orang pribadi, karyawan tadi contohnya Kak, apalagi usaha itu kan otomatis semua nih Kak. Kalau misalkan untuk pekerjaan bebas nih Kak, itu seperti apa Kak? Pekerjaan bebas kayak yang profesi, melakukan profesi, contohnya pengacara, dokter, notaris. Nah kalau dulu, ini kan sebenarnya aturan lama ya Bang Sandi ya. Dulu itu kita harus mengajukan surat pemberitahuan NPPN. Setiap tahun itu kan ya, setiap tahun. Dan itu paling lama 3 bulan di tahun itu. Jadi paling akhir itu diajukan Maret di tahun itu. Tahun kita menggunakan NPPN. Misalnya kita mau menggunakan tahun ini dengan NPPN 2025. Nah itu paling lambat diajukan Maret 2025. Nah karena Cortex-nya sistem baru nih ada perpanjangan nih. Gitu Kak. Dikasih diskon nih Kak. Dikasih diskon, dikasih perpanjangan, bukan diskon belanja aja. Sampai kapan nih Kak? Sampai 31 Desember 2025. Artinya batasan yang awal cuma sampai 31 Maret, sekarang 31 Desember 2025. Itu tahun ini atau tahun berikutnya Kak? Tahun berikutnya udah balik normal lagi. Jadi hanya khusus tahun ini saja ya kawan khusus pajak tahun ini aja kawan pajak. Jadi memang kalau untuk dokter, pengacara dia harus mengajukan surat pemberitahuan NPPN itu kawan pajak. Kalau tidak, kita tidak bisa menggunakan penghitungan itu. Jadi ketika kita kan nanti ada pertanyaan tuh, apakah Anda berhak menggunakan NPPN? Tolak ya Kak ya? Kita jawab iya gitu. Nanti ada notifikasi Anda tidak berhak, seperti itu. Jadi udah benar-benar terkoneksi semuanya Kak ya? Betul, semua sudah terkoneksi kawan pajak. Jadi mumpung belum habis nih. Bulan ini belum habis nih. Silakan diajukan. Jadi untuk kawan pajak yang perlu NPPN ya. 2025 ini masih ada waktu. Lakukan permohonan pengajuan NPPN di Cortex kawan-kawan pajak atau boleh ke kantor pajak. Terdekat. Kalau tidak mengerti. Tidak mengerti step-stepnya. Tapi kalau misalnya sudah ngerti ya udah di rumahnya. Banyak tutorial. Banyak tutorial untuk mengajukan NPPN ini. Bagaimana caranya, prosesnya sampai target. Sama satu lagi kawan pajak harus ingat untuk NPPN itu pada saat di halaman terakhir jangan lupa download. Jangan lupa download karena filenya tidak akan ada di dokumen Kak ya. Silakan download. Tapi kalaupun sudah terlanjur di download tidak apa-apa. Tidak masalah. Masih bisa ngecek fasilitas yang kita miliki. Kalau tidak salah di layanan administrasi kayak. Jadi kalau tidak terdownload, kawan pajak bisa cek di Cortex kawan pajak, nanti dicek di bagian layanannya. Layanan administrasi fasilitas yang kita miliki. Kawan pajak punya itu. Jadi tidak masalah. Tapi saran saya jangan lupa untuk di-download filenya, ya, karena memang tidak terdownload otomatis kayak. Jadi dicoba ada yang kayak gitu ya. Jadi jangan lupa di-download. Masalah sih sebenarnya kayak. Iya, karena kan akan terbaca juga kemarin ketika kita tes apakah terbaca di Cortex-nya kita yang internal. Jadi jangan lupa untuk kawan-kawan yang pekerjaan bebas tadi diharapkan untuk mengajukan karena
pada saat pelaporan SPT besok itu tidak bisa Kak ya? Iya, kalau kita belum mengajukan surat pemberitahuan itu tidak akan bisa. Nggak mau ya? Nggak mau kita pakai cara penghitungan yang dulu. Kalau dulu kan bebas-bebas aja ya, Betul. nggak ngajuin, lapor lapor aja kita masih selesai, bisa ya. selesai. Kaliin 50% selesai gitu kan. Nah kalau sekarang harus mengajukan itu. Kalau tidak mengajukan, berarti nggak bisa pakai cara itu. Iya. Jangan malah jadi lebih besar. Soalnya setahu saya nih Bang Sandi, jadi dokter-dokter itu pernah bilang ada yang konsultasi. Jadi beredar hoax gitu. Hoax. Kalau kita Informasi palsu. Gimana nih ketika Kak? kita mengajukan NPPN justru KB-nya jadi makin besar kayak gitu. Itu hoax sebenarnya. Itu hoax ya. Iya. Jadi padahal kalau tidak menggunakan PPN lebih besar. Lebih besar malah. Kebalikan informasinya. Iya. Itu informasi di mana NPPN ini kita mengambil ada peraturannya, ada yang 50%, ada 30%, macam-macam, ada peraturannya tersendiri. Itu penghasilan brutonya dikalikan normal dulu, baru dimasukkan PTKP. Kalau misalkan penghasilan 100 juta, terus normanya 50, nggak ada. Nanti penghasilan 100 juta Kak ya? Iya, nanti kalau 100 juta, dari 100 juta. Tapi kalau ada norma, dikali 50% dulu dikali kalau dokter ya. Kalau dokter 50% dulu. kan 50 juta ya? Iya, 50 juta. baru nanti dikurangi PTKP. Artinya kalau pakai NPPN, penghasilannya cuma 50 juta Kak ya? Iya, Lebih kecil. Lebih kecil, makanya itu hoax Jangan, sebenarnya. artinya memang kalau untuk kebutuhan masing-masing kan tidak semuanya butuh NPPN. Iya, dan satu lagi NPPN ini untuk yang penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar setahun. 4,8. Iya, kalau udah di atas itu nggak bisa kan? Oh, nggak bisa. Iya. Oke, jadi memang hanya untuk orang penghasilan di bawah 4,8 Iya. ya. Jadi kalau di atas itu tidak boleh lagi pakai. Tidak boleh. Oke. Pembukuan berarti. Pembukuan. Oh iya betul, pembukuan. Nggak boleh lagi pakai PPN ya kawan ya. Artinya itu memang harus dihitung omsetnya. Jadi memang Cortex ini harus segera diaktifasi Kak ya. Betul. Apalagi Desember sudah mulai rame dan hari ini saya lihat itu udah mulai banyak error. mulai banyak error untuk aktivasi. Iya. Jadi kawan pajak jangan lupa aktivasi segera ya sebelum awal tahun. Kenapa? Awal tahun boleh. Cuman yang mengakses kan dari Sabang sampai Merauke untuk pelaporan SPT tahunan. Betul. Kalau misalkan kawan pajak belum punya login, bagaimana mau melaporkan SPT tahunannya nanti? Ya. Dan jangan lupa bukan hanya sekedar login ya. Bukan hanya sekedar login ya. Login Kita harus bikin paspres, kode otorisasi dan jangan lupa divalidkan. Dan pastikan itu sudah valid. Iya. Iya, mungkin itu aja kali Kak ya. Itu. Kayaknya sudah semuanya yang kita sampaikan. Kalau kawan-kawan pajak ada pertanyaan, silahkan DM kami ataupun kontak. Kami punya helpdesk WA ya, punya WA. Silahkan dicek di reels kami ataupun story ya, story. Ya, mungkin sekian dari kami kawan pajak. Kalau misalkan kami ada salah kata, ada salah informasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.